Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nadian. Hari ini kita akan belajar matematika di materi penjumlahan dan pengurangan pecahan untuk kelas 5. Apakah adik-adik tahu apa itu pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Misalkan, lahan belakang rumah kalian akan ditanami berbagai macam bunga. Total terdapat 10 bunga yang akan ditanam. Bunga warna kuning berjumlah 5 atau dituliskan dengan 5 per 10 bagian. Bunga warna merah berjumlah 3 atau dapat dituliskan dengan 3 per 10 bagian. Sedangkan bunga warna ungu berjumlah 2 atau dapat dituliskan dengan 2 per 10. Dari contoh tadi, apakah adik-adik bisa menyimpulkan kegunaan dari pecahan? Yap, benar. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan. Sekarang, ayo kita coba menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Aku membeli pizza dan memakan 3 per 8 bagian. Adik juga ikut memakan 1 per 8 bagian pizza. Berapa jumlah pizza yang kami makan? 3 per 8 ditambah 1 per 8. Karena penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung dijumlahkan. Jadi 3 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 4 per 8. Nah, kalau kita tadi mencoba menghitung penjumlahan, sekarang kita coba menghitung pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Ayah memotong pizza menjadi 8 bagian. Ayah memberikan 1 potong pizza kepada adik. Berapa sisa pizza yang ayah miliki sekarang? 8 per 8 dikurang 1 per 8 sama dengan 7 per 8. Apakah adik-adik sudah bisa menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan penyebut sama? Jika sudah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yuk kita belajar menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ibu akan membuat 2 kue dengan ukuran yang berbeda. Satu kue membutuhkan 1 per 2 kg terigu dan kue kedua membutuhkan 1 per 4 kg terigu. Berapa jumlah terigu yang dibutuhkan ibu untuk membuat 2 kue? Ingat, karena penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut. Karena KPK dari 2 dan 4 adalah 4, jadi 1 per 2 agar penyebutnya berubah menjadi 4 dapat dikalikan dengan 2. Hasilnya menjadi 2 per 4. Sedangkan 1 per 4 karena penyebutnya sudah 4, maka tidak perlu dikalikan. Kedua penyebutnya sudah sama, jadi bisa dilanjutkan penjumlahannya. 2 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Jadi total terigu yang dibutuhkan ibu adalah 3 per 4 kg. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita coba belajar mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kakak dan aku akan membuat kue donat.
Di almari terdapat 1/2 kg mentega. Kakak dan aku hanya membutuhkan 1/4 kg mentega. Berapa sisa mentega yang dapat disimpan kembali? Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut. Karena KPK dari 2 dan 4 tadi adalah 4, jadi 1/2 dikali dengan 2 menjadi 2/4, dan 1/4 dikalikan dengan 1 hasilnya 2/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Nah, apakah adik-adik sudah bisa mengurangkan dan menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama dan berbeda? Jika sudah, kita akan mengerjakan kuis untuk bahan latihan kalian. Kakak beri waktu. Kalian bisa mulai mengerjakan dan memilih jawaban ya. Soal nomor 1. Adik melakukan praktik menggunakan 1 meter tali. Tali akan dipotong menjadi ukuran 10 cm. Adik telah menggunakan 3 potong tali. Berapa sisa tali yang dimiliki adik sekarang? A. 7/10, B. 10/10, C. 3/10, dan D. 13/10. Apakah jawabannya D? C? B? A? Yap, benar. Jawabannya adalah A. Yuk kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Pembahasan nomor 1. Adik melakukan praktik menggunakan 1 meter tali. Tali akan dipotong menjadi ukuran 10 cm. Adik telah menggunakan 3 potong tali. Berapa sisa tali yang dimiliki adik sekarang? 1 meter tali sama dengan 100 cm, sama dengan 10 bagian tali. 10/10 dikurang 3/10 sama dengan 7/10. Soal nomor 2. Pelajaran olahraga hari ini adalah berlari mengelilingi lapangan. Andi dan Budi telah berlari sejauh 1/4. Berapa total jarak yang telah ditempuh Andi dan Budi jika dijumlahkan? A. 3/4, B. 1/2, C. 1/4, atau D. 2/8. Sudah? Apakah jawabannya A? Apakah jawabannya B? Jawabannya adalah B. Kita lihat dulu pembahasannya. Pembahasan nomor 2. Pelajaran olahraga hari ini adalah berlari mengelilingi lapangan. Andi dan Budi telah berlari sejauh 1/4. Berapa total jarak yang telah ditempuh Andi dan Budi jika dijumlahkan? 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Dapat disederhanakan menjadi 1/2. Soal nomor 3.
Cynthia membuat kue menggunakan 1/4 kg terigu dan 1/8 kg gula. Berapa total berat bahan yang digunakan Cynthia saat membuat kue? A. 1/12, B. 2/12, C. 3/8, atau D. 3/8. Apakah jawabannya A, B, C, D? Benar, jawabannya adalah D. Mari kita lihat dulu pembahasannya. Pembahasan nomor 3. Cynthia membuat kue menggunakan 1/4 kg terigu dan 1/8 kg gula. Berapa total berat bahan yang digunakan Cynthia saat membuat kue? 1/4 ditambah 1/8. Karena penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Agar 1/4 penyebutnya berubah menjadi 8, maka dikalikan 2. Sedangkan 1/8 penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu disamakan lagi. Kedua penyebut sudah sama, bisa dilanjut penjumlahannya. 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Nah, adik-adik, materi sudah selesai disampaikan dan soal latihan juga sudah kita kerjakan. Apabila masih kurang paham, kalian bisa mengulang video ini atau tanyakan kepada kakak atau orang tua kalian mengenai materi yang kita pelajari tadi ya. Sampai jumpa.